Hai, happy morning, semangat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, pastinya dari kita berdua yang sudah siap untuk memberikan informasi-informasi selebriti terkini, terindap, terhal bersama dengan saya Jus Purba. Dan saya Ovidian, ya. Seperti biasa nih James, diawali pembuka tadi berita yang hot ya. Tadi ada beberapa informasi yang bikin kita berdua jadi kaget ya. Awalnya mungkin tadi kita melihat dari Fitri Tropika, di mana memang dia sedang mengalami sakit begitu ya, tapi kita berharap agar nantinya untuk Fitri Tropika cepat sembuh. So get well soon Fitrop, semoga tetap semangat. Kita kangen semangatnya Fitrop, di mana dia kalau seandainya ada di ruangan tuh langsung semarak. Gitu. Oh, nah kan dia kayak gitu biasanya kalau misalkan lagi syuting gitu kan, dia heboh banget gitu. Dan pemirsa, hari ini kita mendapat kabar duka dari pemain sinetron tukang ojek pengkolan ya, Renita Soekardi yang meninggal dunia di usianya yang ke-40 tahun. Renita meninggal dunia setelah divonis mengidap kanker payudara. Dan langsung saja kita mungkin bisa melihat informasi selengkapnya ini pemirsa ya. Beberapa waktu lalu Obsesi sempat menayangkan Renita yang masih semangat syuting meski aktivitasnya terbatas hanya di tempat tidur. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, inilah kondisi Renita saat di lokasi syuting akhir Maret lalu. Dan tanggal 4 April kemarin, Renita sempat menjalani pengobatan di rumah sakit, melanjutkan jadwal kemoterapinya. Kegigihan Renita ini untuk berjuang sembuh itu memang luar biasa ya pemirsa ya. Namun Tuhan berkehendak lain. Betul sekali, dan sekarang kami mengucapkan kami segenap keluarga besar Obsesi turut berduka cita. Semoga almarhumah tenang di sisinya dan diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Ovi. Amin, amin, amin. Ya, dan semoga juga tadi kegigihan, semangatnya Renita yang meskipun kemarin itu pengen banget sembuh itu menjadi inspirasi buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang juga sekarang lagi sakit, tadi ada Fitrop, terus juga buat Jupe itu jadi semangat ya, motivasi ya. Kalau kemarin aja Renita tuh tetap mau berjuang gitu. Betul sekali, Ovi. Dan selanjutnya ini ada Femi Permatasari yang sebodoh amat dengan mantannya Vicky yang mendadak muncul dan berkomentar soal rencana pernikahannya. Gitu. Femi bahkan yakin ya tidak akan bernasib sama dengan para korban Vicky. Wih, yakin. Mbak Femi, ya udah kita tunggu semoga memang keyakinannya itu bulat dan benar gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Aduh, ini namanya kalau misalkan sama Vicky itu harus benar-benar sabarisasi sebetulnya. Iya, betul. Karena Femi sudah terlalu tervikinisasi, jadi apapun yang semuanya ngomong sebodoh amat gitu ya. Namanya juga sayang dan juga cinta begitu kan ya. Iya. Karena cinta itu kadang-kadang buta gitu loh. Wah, luar biasa ya. Baiklah kalau begitu kita simak informasi selengkapnya. Bagaimana? Ini dia. Katanya Keyakinan Vicky Prasetyo untuk mengakhiri petualangan cintanya dengan pesinetron Femi Permatasari diragukan sejumlah mantan kekasihnya, termasuk mantan tunangannya pedangdut Zaskia Gotik. Namun keraguan sang mantan akan komitmen dan keseriusan sang Casanova asal Cikarang, Bekasi Timur itu tak lantas membuat hati Femi bimbang. Sebaliknya, ia makin yakin jika tak ada aral melintang, keinginannya untuk menghelat pesta nikah yang kedua kalinya di Pulau Dewata akan sungguh-sungguh diwujudkan Vicky. Oh, kalau gini, kalau masalah pernikahan, saya pernah saya ngomong sama diri saya sendiri. Pokoknya aku mau menikah dengan siapapun dia orangnya. Pernikahan aku yang kedua, aku pengen di Bali gitu loh. Nah, terus ya Vicky tahu kok masalah itu juga gitu. Jadi biar aja Vicky yang siapin semua. Kan katanya dia mau kasih surprise ke Femi. Jadi kalau surprise kan nggak boleh diomongin. Udah diinin banget, udah ditelaah banget gitu loh. Tapi kita juga kan masih ada hal yang didiskusikan, yaitu permasalahan keyakinan kan. Kemarin juga janji di Bali kan sama aku kan, kita mau prewed di Bali katanya gitu. Terus pokoknya gitulah, aku bilang itu ala-ala Vicky aja. Itu lagu lama, bisa diganti nggak cara rayuannya gitu. Kali-kali kan di Singapura kayak mana kayak bang, jangan Bali mulu, iya kan. Vicky sendiri memang tak sembarangan mengumbar rencana menikahi janda dua anak ini. Selain ingin memberi kejutan untuk sang kekasih, Vicky juga sesumbar ingin membuktikan diri jika ia benar-benar ingin mengakhiri petualangan cintanya di pelukan wanita yang sudah berusia 42 tahun ini. Jadi kalau jodoh itu nggak bisa dijadikan barometer. Kalau memang tiba-tiba ada jodoh yang tepat, tiba-tiba disuguhkan nama takdir, ya udah, berarti ini jodoh kita gitu. Jadi bukan suatu hal tawar-menawar yang aku pengen apa, punya siapa gitu. Yang pasti Vicky orangnya lucu banget, orangnya sabar banget. Misalnya aku kadang kan aku orangnya agak belak-belakan, agak gampang emosian gitu. Terus aku suka dia
sabar ya gitu, kamu hadapin ini harus gini-gini dengan tenang apa gitu. Dia orang tenang banget, sabar banget. Ya aku keseringan bercanda-bercanda sih sama Vicky, lucu soalnya orangnya. Bak Gayung bersambut, Femi pun rupanya menerima dengan hati terbuka rencana sang Arjuna. Meski beberapa kali terlibat skandal kudeta cinta dengan sejumlah wanita, termasuk dengan pedangdut Zaskia Gotik, rupanya tak membuat Femi goyah. Sebaliknya, Femi secara tidak langsung menyindir jika ia adalah wanita yang cerdas, sehingga tak mungkin senasib dengan mantan-mantan Vicky yang pernah terbuai sang Casanova asal Bekasi itu. Vicky tahu, Vicky selalu bicara Femi Permatasari adalah perempuan yang cerdas gitu. Jadi nggak mungkin lah, maksudnya aku bisa aku bisa menilai lah mana yang terbaik buat aku, mana yang terbaik buat anak-anakku nanti gitu kan. Terus mana yang terbaik untuk maksudnya aku memilih suami yang terbaik nanti buat hidup aku. Gitu. Pokoknya dia itu tuh orangnya kalau bahasanya dia naturalisasi ya. Natural dari dalam dirinya sendiri. Jadi gimana kita yang nyikapinnya sih? Kalau aku anggap teman. Kekukuhan sikap Femi bukan tanpa perlawanan. Sindiran demi sindiran datang dari para mantan Vicky, salah satunya dari Fania Nada, wanita yang mengaku gagal diorbitkan Vicky jadi artis, hingga terbius kata-kata sang kudeta cinta. Bukan 1-2 cewek-cewek yang dia gombalin. Selama jalan sama aku juga banyak banget cewek-cewek yang ngaku pacar sama dia, yang ngaku udah jadi istrinya juga banyak. Jadi kata-kata manisnya itu dilontarin terus. Cewek mana sih yang nggak terbuai ya? Iya, aku nggak pernah keluar duit buat laki, buat uang parkir aja aku nggak pernah keluar duit gitu loh. Jadi nggak mungkin lah ada yang bisa, maksudnya apa yang nipu-nipu Femi, yang enggak lah, nggak akan ada bisa terjadi seperti itu. Aduh, hebat banget sih Vicky. Banyak banget ceweknya yang termakan rayuannya. Wow, bukan lagi. Jadi tipikal Vicky ini adalah pria yang berkuat pusat berbanyak cabang. Tapi untuk sekarang ini, dengan Femi Permatasari, kita berharap agar kecerdasan dari Femi ini bisa menjawab keraguan-keraguan netizen dan juga orang-orang yang mungkin mengomentari Vicky itu yang negatif aja begitu ya. Kalau mantannya tadi bilang kalau Vicky itu naturalisasi. Maksudnya Vicky jadi pemain bola yang beda, masuk ke bukan gitu, Indonesia. Ovi. Dia adalah pria yang natural kelihatannya untuk mendekati Femi Permatasari. Kirain dia mau dinaturalisasi buat main di timnas. Enggak, kasihan timnasnya. Iya, nanti dicat semua rambutnya. Bingung saya ya. Tapi hebat loh Vicky, waduh banyak sekali wanita tuh yang terbuai gitu ya. Iya. Rayuannya Vicky. Tapi intinya satu sih untuk Vicky ya, dia bukan dewa dan tidak ada manusia yang sempurna. Begitu hanya dengan Vicky ya, dan kita berharap agar ini Vicky bersama dengan Femi ini bisa berubah nanti dia ke depannya, bisa menjadi laki-laki yang serius untuk menata rumah tangga.